Selama 7 tahun 9 bulan, dompet ini sama sekali tidak bergerak. Lalu dalam semalam, dompet itu memindahkan 2.931 Bitcoin, sekitar 188 juta dolar, ke alamat yang tak bisa diidentifikasi siapapun. Terakhir kali koin ini bergerak adalah pada Oktober 2018, ketika harga Bitcoin sekitar 6.475 dolar. Artinya pemiliknya duduk di atas keuntungan hampir 10 kali lipat, dan dia melewati setiap keruntuhan dan setiap rilis sejak itu. Transfer ini terdeteksi oleh platform pelacak Arkham dan diumumkan oleh akun analitik on-chain Lens. Sejak tiba di alamat baru, koin-koin itu belum bergerak lagi sama sekali. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, dan tidak ada yang tahu mengapa ia terbangun justru sekarang. Analis mengingatkan, transfer sebesar ini kadang mendahului penjualan, tetapi itu sama sekali bukan aturan baku, dan dompet ini belum memberi sinyal apapun. Yang bisa dipastikan hanya satu, seseorang mengabaikan Bitcoin miliknya selama hampir 8 tahun, dan hari ini ia memutuskan menyentuhnya. Pemerintah Inggris baru saja mengerahkan 54 lembaga keuangan untuk membangun ulang pasarnya di atas blockchain, dan angka yang mereka kejar adalah 88 triliun dolar. Kementerian Keuangan Inggris memperkenalkan satuan tugas tokenisasi yang berisi BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, dan UBS, dengan dukungan kawasan keuangan City of London. Pemimpinnya adalah Chris Woolard, mantan Ketua Otoritas Perilaku Keuangan Inggris. Selama setahun ke depan, kelompok ini akan menggarap kasus tokenisasi nyata di pasar Inggris, dimulai dari pasar repo, tempat bank meminjam dana semalam dengan jaminan aset mereka. Angka 88 triliun dolar itu berasal dari perkiraan Boston Consulting Group untuk ukuran pasar aset nyata yang ditokenisasi pada tahun 2035. Sebagai pembanding, seluruh pasar kripto hari ini hanya sekitar 3 triliun dolar. Laporan Woolard memperkirakan pergeseran ini bisa menambah 33 miliar pound per tahun bagi ekonomi Inggris. Woolard menyimpulkannya dengan lugas. Ini sebuah perlombaan, dan Inggris harus bergerak secepat pemain paling gesit. Salah satu grup keuangan terbesar Jepang baru saja meninggalkan blockchain yang justru dibangun khusus untuk bank. SBI Holdings memindahkan inisiatif blockchain-nya dari Corda, jaringan berizin buatan R3 yang dipakai keuangan tradisional, ke Solana, sebuah rantai publik terbuka. Unit yang sebelumnya bernama SBI R3 Japan kini berganti nama menjadi SBI Solana Global. Unit itu akan menangani penerbitan stablecoin, tokenisasi aset dunia nyata, dan infrastruktur pembayaran untuk agen kecerdasan buatan, bersama Solana Foundation dan grup Sumitomo Mitsui. SBI menyatakan tujuannya menghubungkan pasar domestik Jepang dengan likuiditas global dan menjadikan negara itu pusat keuangan on-chain di Asia. Perusahaan juga ingin menciptakan pasar baru bagi aset digital yang berasal dari Jepang. Pilihannya muat dalam satu kalimat, jaringan tertutup memberi kendali penuh, sedangkan rantai publik memberi jangkauan luas, dan SBI jelas memilih jangkauan. Ini pun bukan taruhan kecil, bulan lalu grup itu setuju membeli bursa Jepang Bitbank seharga sekitar 289 juta dolar. Subscribe sekarang